It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. I got so high, oh, I can't leave. I got your body all over my mind. I got so high, I'm off my feet. We up in the clouds with the sun in our eyes. Sel saraf atau neuron. Sel saraf merupakan sel yang mengantarkan input listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel saraf yang bekerja sama menerima maupun mengantarkan input antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Cara kerja sel saraf atau neuron yang pertama dimulai dari strukturnya. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi input listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya yang akan berujung ke target akhir yaitu organ maupun otot. Selanjutnya ada dendrit, adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima input dan sel saraf lainnya dari organ maupun otot ataupun dari otak. Input listrik ini bergerak dari dendrit melalui badan sel yaitu struktur lain di sel saraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dan sel saraf. Selanjutnya ada selubung myelin yang membantu dalam kecepatan konduksi input listrik yang melewati sel saraf. Konduksi di badan kita bisa mencapai 120 menit per detik di sel saraf yang mempunyai selubung myelin. Selanjutnya ada transmisi impulsnya. Contohnya bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak. Nah, awalnya itu melalui suatu mekanisme yang kompleks. Otak kita membentuk suatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang saraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam saraf ada beberapa kabel dan di dalam kabel ini terdapat sel saraf di antaranya. Ke sel saraf berikutnya ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan listrik akan diterima oleh dendrit di sel saraf pertama diturunkan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Beberapa neuron akan sel saraf. Pertama, ada sesuatu yang bernama neuron transmitter. Suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel saraf ke sel saraf selanjutnya. Neuron transmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan sesuatu potensial aksi di sel saraf kedua. Nah, di otak tersebut, listrik tersebut akan dioper dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya, sampai akhirnya sel saraf terakhir menyampaikan si listrik ke otak yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil jempol kita pun berhasil digerakkan melalui pengertian ini lahirkan nama neuron. Yeay!